Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan pemirsa semuanya, pada sore yang indah ini saya ingin berbagi cerita terhadap buku yang sudah beberapa lama saya baca. Buku tersebut karya Mas Makinuddin Samin, penulis Tuban Jaya Kita, yang berada di sebelah barat. Tepatnya beliau berasal dari Bulu, Banjar, Kabupaten Tuban, dan sekarang asik bersama keluarga di Cirebon. Pemirsa semua, yang ingin saya bahas adalah buku ini, buku Ahanggara. Buku Ahanggara yang dikarang oleh Mas Makinuddin Samin, penerbitnya Javanica. Buku ini cukup tebal untuk ukuran saya karena jumlah halamannya 496 halaman. Yang menarik ada desain covernya seperti ini. Yang mendesain adalah Imam Bucah. Buku yang sedang saya baca ini terbit awal tahun 2017, tepatnya di bulan Februari. Saudara-saudara, buku ini ada dua segmen besar yang ingin diceritakan oleh Kang Makin. Yang pertama, buku ini mengupas masalah membahas kunang-kunang di kubah masjid. Yang pertama adalah kupu-kupu di atas candi, dan fragmentasi yang kedua adalah kunang-kunang di kubah masjid. Itu dua fragmentasi besar yang ingin diceritakan pada kita semua melalui buku ini. Jadi ada dua, sebenarnya buku ini ada dua segmentasi besar yang nanti barangkali akan saya kupas sedikit apa isinya. Saudara-saudara semua, buku ini sebenarnya oleh pengarangnya sendiri, Mas Makin, dimaksudkan untuk mengenang orang-orang Tuban, khususnya orang-orang Bulu, maksud saya. Jadi buku ini diakui oleh Kang Makin sebagai terinspirasi oleh adanya candi misterius di Bulu. Jadi di Bulu ini memang ada candi misterius yang ada di kilometer 50 lah barangkali dari pusat kota Tuban, di sebelah baratnya itu ada candi misterius yang keberadaannya sekarang sangat memprihatinkan, yang ada di dusun Karangcandi, di sebuah desa di Bulu. Nah, novel ini sebenarnya bercerita tentang geliat taktik-taktik orang-orang Bulu ketika harus menghadapi peperangan antara Demak dan Majapahit. Nah, jadi buku ini inspirasinya adalah ketika Sultan Trenggono dinobatkan sebagai Sultan Demak, dan karena ingin memperluas wilayahnya sebagai pemersatu Nusantara, jadi Mbah Sultan Trenggono itu sudah punya cita-cita untuk bagaimana menyatukan Nusantara. Jadi sudah zaman dulu kala. Kalau kita baca sejarah itu dulu di era Singosari ada yang namanya wawasan Cakrawala Mandala, terus Sumpah Palapa, dan berikutnya disambung dengan ekspansinya Sultan Trenggono untuk mempersatukan Nusantara. Itu adalah salah satu dari wujud leluhur-leluhur kita untuk mempersatukan Nusantara. Bersambung di masa kekinian itu ada Sumpah Pemuda, itu sebenarnya saya yakin itu juga embrionya dari sana. Jadi usaha pemersatuan Nusantara itu tidak tiba-tiba, sejak zaman Singosari itu sudah ada. Nah, ketika Sultan Trenggono itu ingin mempersatukan Nusantara, di dalam buku ini dijelaskan oleh Mas Makin, Pangeran Sultan Trenggono itu mengutus dua orang senopati besar, satu Panembahan Fathahilah atau Sunan Gunung Jati, itu menjadi senopati untuk peperangan di wilayah barat Demak maksud saya.
Terus yang kedua yang di wilayah Brang Timur sebelah timur itu dipimpin oleh Panembahan Sunan Kudus. Jadi Sunan Kudus di dalam buku ini digambarkan sebagai senopati oleh Kang Makin ya. Nah, mengapa Panembahan Trenggono ingin mempersatukan Nusantara? Itu karena memang Panembahan Trenggono menyadari bahwa Nusantara itu saat itu sudah dikuasai, perdagangan sudah dikuasai oleh si rambut jagung atau si bangsa-bangsa Portugis, dan ini hanya bisa dilawan melalui dominasi juga, yaitu dominasi di Nusantara. Nah, inilah yang diikhtiarkan oleh leluhur kita yang namanya Mbah Panembahan Trenggono. Nah, lantas apa yang terjadi adalah penyerangan ke kerajaan-kerajaan kecil yang ada di barat dan sebelah timur Demak. Nah, sehingga di dalam buku ini diceritakan salah satu usaha Pangeran Trenggono, Panembahan Trenggono adalah menyerang Mojopahit, Tuban, Blambangan, itu harus dikuasai. Nah, melihat seperti itu, dalam buku ini diceritakan bahwa tokoh-tokoh Bulu itu berusaha kuat bagaimana perang itu tidak terjadi di Bulu begitu. Tidak terjadi di Bulu. Nah, tidak terjadi di Bulu, bagaimana usaha. Nah, ini ada taktik-taktik perang strategi, perang siasat, spionase dibangun di sana. Ada tokoh Ki Segoro, ada tokoh Ki Wamana, ada tokoh Ki Antalaga, ada tokoh Ki Dogda. Banyak tokoh ini yang dikemukakan Kang Makin di sini. Nah, usaha itu bagus memang. Pada awal-awalnya bagus, yaitu untuk mempersatukan Nusantara. Tapi ternyata usaha itu dalam buku ini adalah disusupi oleh kepentingan agama dalam pandangan sempit gitu, pandangan sempit. Makanya buku ini diberi judul Ahangkara, Sengketa Kekuasaan dan Agama. Jadi di situ bukan hanya kekuasaan saja, tetapi ada agama. Maksud saya begini, dalam buku ini ditulis bahwa keinginan Panembahan Trenggono yang ingin memersatukan Nusantara justru dimasuki oleh orang-orang yang ingin memaksakan agama tertentu untuk dipeluk oleh suatu komunitas. Nah, ini dianggap membahayakan oleh tokoh-tokoh Bulu. Akhirnya dia berusaha untuk bagaimana cara supaya perang itu tidak terjadi. Tapi itu pun toh tetap terjadi. Nah, di bagian lain ini menceritakan bahwa awal-awalnya itu memang Demak menguasai medan pertempuran. Di Tuban dia menang, di Dahanapura yang merupakan pusat kerajaan Majapahit pada saat itu, Majapahit kecil ya, karena memang yang besar kan sudah tumbang itu. Terus di sebelah mana? Di sebelah timur, ke timur lagi itu berhasil awalnya. Tapi suatu ketika justru kisah itu berbalik, Demak mengalami kekalahan yang telak, di mana Panembahan Trenggono, sebagaimana berita-berita sejarah yang kita dapatkan, adalah terbunuh di medan perang Panarukan. Dan ini merupakan pukulan yang sangat telak bagi bagi Demak. Nah, justru di situ diolah dalam cerita ini. Ketika Panembahan Trenggono sudah gugur, terjadi suksesi kepemimpinan yang berdarah-darah di Demak. Saling mencurigai, saling ingin menonjolkan diri satu sama lain itu ada. Sehingga pada suatu ketika majelis perwalian menunjuk Ki Bagus Mukmin, kalau tidak salah di buku ini, Ki Bagus Mukmin sebagai Sultan di Demak, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Prawoto itu. Pangeran Prawoto kalau tidak salah. Itu menjadi sultan di sana. Nah, akhirnya dibangun lagi cerita oleh Kang Makin bagaimana ini terjadi perebutan kekuasaan lagi dengan Arya Penangsang ya. Tapi dalam buku ini menarik bagi saya, Arya Penangsang yang menjadi raja di Jipang Panolan itu ya,
Kalau tidak salah sekarang itu ya di Blora begitu. Itu menarik buat saya ya. Kalau di cerita-cerita Ketoprak kan diceritakan ya bahwa siapa? Aryo Penangsang itu seorang yang temperamental, ya tahu, bahkan kudanya yang namanya Gagak Rimang itu juga kuda yang temperamental ya. Orangnya temperamental, kudanya juga temperamental. Tapi dalam buku ini oleh Kang Makin itu didekonstruksi ya, didekonstruksi. Kang Makin menampilkan sosok Aryo Penangsang itu bukan seperti itu. Dia adalah seorang yang yang lemah lembut, sebagai santrinya Mbah Sunan Kudus yang yang tawadhu pada gurunya, yang sopan dan tidak haus kekuasaan. Nah, itu bisa kita lihat di halaman 366, itu gambaran tentang Aryo Penangsang. Itu ada di sana. Halaman 366. Mari kita lihat 366. Nah, di sana ada kalimat begini. Aryo Penangsang berkali-kali menjawab keinginan kerabatnya itu dengan mengatakan bahwa meminta keadilan ketika kekuasaan Demak telah berada di tangan mukmin sama dengan melakukan pemberontakan. Pun sama dengan menuding mukmin sebagai pembunuh ayahnya dan seterusnya. Terus ada kalimat lagi. Nah, ketika terjadi pertemuan di Demak pada saat itu. Pada saat Raden Mukmin diputuskan menjadi pemimpin Demak, Aryo Penangsang menerima dengan lapang dada. Berarti menerima dengan lapang dada. Ini kan berbalik dengan cerita-cerita ragam cerita Ketoprak yang temperamental gitu ya. Seolah-olah beliau pemberontak gitu. Tidak ada sedikit pun niat untuk merebut kekuasaan yang telah diputuskan para wali dan kerabatnya. Keraton Demak biarlah tetap di tangan mukmin. Dirinya sudah merasa cukup dengan berada di Jipang Panolan. Nah, tapi akhirnya ya terjadi perebutan kekuasaan karena memang ayah Aryo Penangsang itu ya sudah terbunuh oleh orang-orang Bagus Mukmin itu. Itu cerita sekilas tentang buku ini ya. Nah, kemenarikan buku ini buat saya adalah di diksi-diksi bagaimana beliau atau Kang Makin menggambarkan Pranoto Mongso Jawa itu ada di sini. Jadi Mongso Kapat, Mongso Katelu, Mongso Kalimo itu disebutkan di sini. Ini usaha untuk menggambarkan buku ini agar realistis terjadi pada zaman dulu. Ya. Jadi ada nama Mongso Kartiko, Mongso Sitro, Mongso Monggokolo, Mongso Noyo itu disebutkan di sini. Nah, sebagai pembuka cerita ini ada di halaman 11 ini, indah sekali Kang Makin menggambarkan. Di halaman 11. Matahari sudah setinggi tombak, tetapi udara Mongso Kartiko masih terasa dingin mengerukup kulit. Daun-daun ketapang rontok terserak di hamparan pasir putih pantai Ambulu. Tiada henti-hentinya ombak menghempas daratan. Mongso Kartiko selalu ditandai dengan rontoknya daun-daun, ranting-ranting, pohon yang mengering, udara yang terasa lebih dingin, dan kawanan belalang yang bersembunyi di dalam tanah yang rekah. Luar biasa Kang Makin menggambarkannya. Nah, terus saya tertarik juga tentang strategi-strategi perang yang ditampilkan di sini. Nah, ada strategi perang Garudong Layang, ada Supit Urang, ada Dirodometo, ada Sarposari, ada Cokro. Nah, itu bagus ya. Ini bisa kita sandingkan dengan strategi perang ala Jawa pada zaman dulu. Memang ada ini dalam cerita-cerita pewayangan juga banyak. Nah, ini menurut saya kemenarikannya. Nah, terus barangkali bapak-bapak, ibu-ibu dan pemirsa semua,
Buat saya ini relevansi cerita ini penting ya. Relevansi cerita ini begini. Di situ Kang Makin menunjukkan bahwa di Tuban, di Bulu itu ada candi yang misterius ya. Candi misterius. Kalau tidak salah ini candi Hindu. Karena ada temuan di situ dulu katanya ada Arcanandi. Itu kalau tidak salah memang candi Hindu. Nah, buat saya kan begini maksud saya. Ini menjadi semacam sentilan bagi dinas-dinas terkait. Nah, kok bisa ya ada candi di Tuban? Nah, ini perlu di apa namanya ya, perlu dimunculkan atau perlu diteliti ya. Jadi Tuban itu barangkali memang punya link-link besar dulu, sudah dari zaman dulu kala sudah ada begitu, sehingga ada candi di situ. Dan ini terbengkalai hingga saat ini, bahkan di atasnya itu tertutup kuburan itu. Ini yang menarik. Terus yang relevansi berikutnya yang kedua adalah bagaimana Kang Makin itu mengajak kita untuk meneladani tokoh-tokoh orang-orang Bulu ya, semacam Ki Wamana, Ki Antalaga, Ki Dharana. Itu bagaimana beliau itu hidup di masyarakat dengan punya rasa kesalehan sosial yang sangat tinggi, spiritualitas yang tinggi, religiusitas yang tinggi. Nah, itu akhirnya bisa kita teladani ya. Bagaimana juga diceritakan Sunan Kudus suatu ketika mengharamkan orang Kudus untuk menyembelih sapi, tapi membolehkan menyembelih kerbau. Nah, ini sebagai beliau menghormati umat Hindu pada saat itu yang mengharamkan sapi kan begitu. Lah ini di era kekinian yang banyak gesekan dengan agama-agama lain, barangkali kita perlu merujuk sikap-sikap leluhur-leluhur kita yang arif bijaksana itu. Jadi toleransi, keberaneka-ragaman budaya ini kan patut kita syukuri sebagai orang Indonesia yang memang heterogenitasnya sangat tinggi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, kemenarikan dan relevansi novel ini ya, monggo nanti kalau berminat ya dibaca. Sungguh bagus terutama untuk orang-orang Tuban, karena ini berbicara tentang hebatnya orang-orang Tuban, khususnya yang berada di Bulu Banjar, Kabupaten Tuban. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida menembus sudah cahaya, udara tebal kabut, kaca hitam lumut.